Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Anwari Tonga, NIM 721356010. Di sini saya mempresentasikan hasil kerja saya yang membuat PPT tentang jurnal, yaitu materinya implementasi vintage dan e-commerce terhadap peningkatan pendapatan usaha di ayam geprek spesial Bunda. Yang pertama itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menganalisis dampak penggunaan vintage dan e-commerce terhadap pendapatan dan profitabilitas ayam geprek spesial Bunda. Memahami perubahan dalam model bisnis, mengevaluasi pengaruh terhadap pelayanan pelanggan, mendokumentasikan efisiensi operasional, mempelajari faktor-faktor penerimaan konsumen, menganalisis keamanan transaksi, dan menyusun rekomendasi strategis untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keberlanjutan usaha. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini, metode penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti ini melakukan wawancara dengan pemilik usaha rumah makan ayam geprek spesial Bunda, yaitu Ibu Ririn, yang sudah menggunakan layanan keuangan seperti GoPay, ShopeePay, dan OVO. Observasi usaha, yang dimana peneliti ini melakukan pengamatan langsung pada usaha rumah makan ayam geprek spesial Bunda di Jalan Tuamang nomor 189, Kelurahan Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Sumatera Utara. Selanjutnya, hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan bahwa penggunaan pembayaran vintage dan penjualan e-commerce sudah dilaksanakan. UMKM ayam geprek spesial Bunda telah melakukan penjualan pada e-commerce, yaitu menggunakan aplikasi Shopee, Grab, dan juga Gojek. Penjualan menggunakan e-commerce telah meningkatkan penjualan pada UMKM dikarenakan ayam geprek spesial Bunda menjadi lebih diketahui oleh banyak konsumen yang di luar dari jangkauan daerah tempat Ibu Ririn berjualan. Vintage sangat memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan pendapatan Ibu Ririn, dikarenakan selain mempermudah pembayaran, vintage juga membantu UMKM dalam transaksi keuangan sehingga dapat menjadi komunikasi yang baik bagi pelanggan. Adapun penerapan di UMKM ayam geprek spesial Bunda sudah 3 tahun, yang dimana dalam 3 tahun terakhir penjualan ayam geprek spesial Bunda terus meningkat hingga sekarang. Penjualan menggunakan pembayaran vintage telah mempermudah pembeli dalam melakukan pembayaran melalui aplikasi, di mana kebanyakan pengguna aplikasi yang tidak memiliki uang cash akan membeli ayam geprek spesial Bunda melalui pembayaran online seperti OVO, GoPay, dan ShopeePay, sehingga konsumen dalam menambah penjualan Ibu Ririn.
Di sini kesimpulannya, pada peningkatan pendapatan, penjualan menggunakan e-commerce dan pembayaran menggunakan vintage berhasil memperluas jangkauan pelanggan sehingga usaha ayam geprek spesial Bunda semakin banyak dikenal oleh banyak orang, sehingga dapat menciptakan peluang untuk perkembangan pada usaha Ibu Ririn ini. Dengan demikian, e-commerce dan vintage membawa usaha ayam geprek spesial Bunda ke era bisnis yang lebih dinamis dan kompetitif. Peningkatan penjualan dan penambahan konsumen serta memperluas jangkauan pelanggan dan efisiensi transaksi jelas menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pendapatan pada usaha ayam geprek spesial Bunda. Dengan menerapkan penjualan menggunakan e-commerce dan pembayaran menggunakan vintage, usaha ayam geprek spesial Bunda ini tidak hanya mempertahankan pelanggan yang dimana sudah ada, tetapi juga meraih peluang pertumbuhan yang signifikan. Di sini selanjutnya saran. Yang mana implementasi vintage dan e-commerce dapat membantu meningkatkan pendapatan usaha di ayam geprek spesial Bunda. Perusahaan dapat memanfaatkan layanan vintage seperti e-wallet dan e-commerce, serta strategi pemasaran digital melalui media sosial. Selain daripada itu, pelatihan dalam bidang bisnis juga dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan usaha. Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan ayam geprek spesial Bunda dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kinerja keuangan usahanya. Selanjutnya di sini ada manfaat bagi peneliti, yaitu untuk mengasah keterampilan penelitian, mendalamkan pemahaman konsep kewirausahaan, dan mengalami pengalaman praktis dalam menerapkan teori-teori ke dalam situasi yang nyata. Terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dapat membangun jaringan dengan para profesional, serta memiliki kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian atau berpartisipasi dalam konferensi juga merupakan langkah-langkah yang memperkaya profil akademis dan profesional mahasiswa. Mungkin sekaligus meningkatkan daya saing di pasar kerja. Nah, yang terakhir, kontribusi dalam penelitian ini. Di sini, kontribusi saya dalam penelitian ini yang adalah metode penelitian, dan kesimpulannya secara keseluruhan kontribusi saya sebesar 75% dari 100%. Mungkin cukup sekian hasil yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.